live streaming kali ini teman-teman ya, gue mau ngebahas tentang ini apa namanya, tips kontrol kadar gula darah teman-teman. Ya, kadar gula darah pada tubuh ya teman-teman ya, khususnya pada penderita-penderita diabetes gitu. Jadi teman-teman ya, diabetes itu teman-teman, yaitu apa ya? Ya masalahnya tuh ada di gula. Ya kebanyakan orang kalau kontrol, ya kan, kalau kontrol terus gulanya tinggi, ya kan, pas cek GDS di klinik gula darahnya tinggi, biasanya kadang mereka tuh nggak terima kalau gula darahnya tuh tinggi. Ya kadang masa sih, coba cek lagi gitu kan. Nah, akhirnya pas kita cek lagi juga tetap tinggi. Bahkan gue pernah ketemu pas kita cek gula darahnya, ya itu gula darahnya tuh sampai tulisannya tuh H teman-teman, high gitu kan. Itu kemungkinan gula darahnya di atas 600. Nah gitu. Jadi beberapa juga ada yang peduli dengan kesehatannya. Jadi waktu gulanya tinggi ya 180 kan udah masuk pradiabetes ya. Kalau udah 180, nah, ya biasanya kan 100 sampai 160 lah maksimal. Tapi kalau udah di atas 160 tuh udah bisa dibilang itu udah pradiabetes, jadi udah wanti-wanti. Nah itu ada yang peduli teman-teman sama kesehatannya. Nah kalau udah kayak gitu biasanya langsung kontrol apa namanya, pola makan. Nah yang jadi bingung kalau pada penderita diabetes teman-teman, sebenarnya ciri-cirinya itu kalau pasien-pasien diabetes itu tuh udah ketahuan gitu kan. Kalau dia sering kencing terus ya, itu juga ada salah satu penderita dia apa namanya, kalau dia itu menderita diabetes gitu ya. Dan apa namanya, penderita diabetes itu khas banget ya, berat badannya tuh kadang-kadang menurunnya tuh drastis gitu. Dan jangan salah ya teman-teman ya, kalau penderita diabetes itu sangat riskan terkena TBC. Ya hampir semua, ya enggak semua sih, hampir pasien TBC itu maksudnya juga menderita diabetes teman-teman. Ya karena mungkin imun tubuh yang lemah, dan mungkin gue pernah baca ya, kasarnya penyakit TBC itu sangat suka gitu kan pada penderita diabetes. Makanya kadang-kadang kalau pasien diabetes tuh apa namanya, ada yang TBC juga teman-teman gitu. Kalau dia TBC biasanya gula darahnya itu juga dicek ya, bener nggak sih dia TBC. Nah, untuk pasien-pasien diabetes yang memang gulanya tinggi, ini apa namanya, kalau gulanya tinggi tuh teman-teman biasanya dia akan ngalamin mual ya, mual terus. Ada biasanya sih nggak sampai muntah ya, jarang, tapi mungkin ada juga yang muntah, ada juga yang demam ya. Gue sendiri pernah, tetangga gue pas gue cek apa-apa kok demam gitu kan, habis itu gue tes gula darahnya, ternyata gula darahnya tuh 400 teman-teman gitu. Dan dia nggak mau berobat ke rumah sakit pada saat itu lagi COVID teman-teman. Ya gue bilang ini harus ke dokter penyakit dalam kan buat dapat obat gulanya gitu. Nah akhirnya dia kontrol ke poli doang gitu, alhamdulillah membaik. Nah terus juga teman-teman ya, pasien-pasien diabetes ini ya jangan lupa sekalian di tap like-nya teman-teman. Yang nonton, yang mau nanya langsung silakan aja apa namanya, chat di kolom komentar ya. Jadi teman-teman ya, pasien diabetes ini biasanya ya, apalagi yang udah mengalami luka ya, luka-luka di kaki, luka kronis ya, luka di tangan ya. Jadi luka diabetes itu enggak murni di kaki ya teman-teman ya, di tangan juga bisa. Jadi semua tubuh yang terluka mau di jidat itu akan apa namanya, akan sulit mengalami penyembuhan teman-teman ya, karena gulanya tinggi gitu. Dan penderita pasien apa diabetes ini teman-teman, kalau yang lukanya parah, yang udah kronis, biasanya kalau dia biasanya tinggi terus minum obat ya kan, obat penurun gula ya, entah metformin atau glimepiride atau enggak insulin dari dokternya, itu kadang-kadang kalau turun tuh langsung drop teman-teman ya. Jadi pas gulanya tiba-tiba anjlok di bawah 100, biasanya tuh pasien tuh lemes, mual, muntah segala macem ya. Itu memang apa namanya, sering terjadi pada pasien-pasien diabetes. Karena apa? Karena mungkin sirkulasinya juga, otak juga kaget ya, gulanya biasa tinggi tiba-tiba drop ya. Nah ini memang harus
pantau secara bener-bener ya. Jadi dalam artian gini, gue biasanya kalau ke pasien ya teman-teman, kalau dia memang penderita diabetes, udah pasti gue suruh anjurin beli alat cek gula darah. Supaya apa? Supaya dia bisa cek gulanya setiap saat gitu. Ya minimal sehari 2 kali lah. Ya pagi atau sore. Ya setelah minum obat atau enggak sesudah makan gitu kan. Kalau dia habis makan terus kalau dia mau makan terus dicek gula darah, terus gula darahnya itu rendah, ya kan kalau dia minum pasti kan anjlok, apalagi dia makannya cuman sedikit. Makanya tuh harus bener-bener tahu gulanya lagi tinggi atau lagi rendah ya, karena kalau asal minum obat ya itu biasanya udah gulanya rendah terus dia nggak mau makan terus minum obat diabetes gitu kan, obat gulanya diminum, otomatis gulanya tambah drop, bahkan anjlok, si pasiennya bisa pingsan gitu ya. Jadi emang kalau penderita diabetes itu kasarnya ya udah harus punya alat cek gula darah sendiri. Gue pribadi semua pasien gue pasti gue anjurin untuk beli alat cek gula darah ya, buat yang punya luka kaki ya, luka kronis di kaki maupun di tangan, itu penting banget soalnya. Nah terus juga untuk makanan nih teman-teman ya, cara mengatur pola makan. Jadi penderita diabetes ini tuh ada yang bisa lepas obat, ada juga yang memang tidak bisa lepas obat ya. Jadi tipsnya adalah ya makannya dibatasi sehari 2 kali teman-teman ya, pagi makan besarnya ya pagi dan sore. Misal gini, makan jam 7 pagi sama jam 5 sore, malam diusahakan tidak boleh makan ya. Terus siangnya itu cukup ngemil aja teman-teman, ngemil buah boleh. Pantangan makannya sebenarnya nggak ada ya, tapi pada pasien yang gua tanganin, yang sering gua pantau ya, kalau dia makan ya, makan makanan yang terbuat dari bahan tepung, terigu ya, misalnya mie instan, kue ya, itu gula darahnya signifikan banget naiknya ya. Bahkan makan risolnya cuman setengah ya, itu gulanya bisa naik sampai 300. Sedangkan dia makan nasi 1 porsi ya, itu gula darahnya cuma naik 180 ya. Ini juga sebenarnya tergantung dari kinerja pankreasnya dalam menghasilkan insulin teman-teman, kasarnya seperti itu ya. Nah obat-obat diabetes juga sebenarnya ada banyak ya macamnya gitu kan, ada yang kerjanya short acting, ada yang long acting jangka panjang ya. Makanya ada yang kalau pengetahuan orang awam ya, kalau dikasih insulin itu kalau banyak-banyak tuh takut drop ya. Sebenarnya enggak teman-teman ya. Biasanya kan kalau malam kan suka dikasih lantus, misalnya ada yang dapat 20 unit, itu jangan dikurang-kurangin sih dosisnya kalau kata gua ya. Terus juga ada yang berpikiran, wah gulanya lagi tinggi nih, pakainya insulin aja nggak usah minum metformin ya. Cara kerjanya tuh beda. Pasien gua ada yang so tahu juga, jadi kayak dia mungkin baca-baca insulin tuh cepet ya. Ya insulin ya kalau dia akrapit ya dia cepet, tapi kan kalau dia lantus itu kan sebenarnya insulin itu kan beda teman-teman ya. Dokter juga ngasihnya tuh nggak sembarangan, udah ada dokter spesialisnya, jadi kita jangan ngerubah-ngerubah dosis obatnya gitu ya. Ini kadang-kadang kalau orang awam yang sok tahu gitu kan, kadang-kadang yang menurut gue sok tahu ya, dia ngerubah sendiri tuh dosis obatnya ya kan. Jadi pas gulanya tinggi 200 disuntikin lantus ya, 200 sampai 300 juga disuntikin lantus. Terus nanya ke gue, "Mas, kemarin saya tusuk aja pakai lantus tapi kok kagak turun ya?" Ya gue bilang ya iyalah nggak bakal turun, karena cara kerjanya beda ya. Kalau gulanya lagi tinggi minumin aja metformin kan gitu ya. Jadi jangan sembarangan ya. Jadi tipsnya dari gue pribadi, kalau masalah kontrol gula darah ya, di awal-awal memang gulanya nggak mungkin terkontrol langsung teman-teman ya. Gulanya itu nggak mungkin langsung terkontrol ya, jadi memang perlu tahapan ya. Jadi nggak mungkin lu gulanya 400 lu minum obat langsung di bawah 200 terus tuh nggak mungkin, pasti masih nggak stabil dalam waktu beberapa hari. Nah inilah yang perlu dikontrol ya. Kadang keluarga juga salah nih teman-teman. Biasanya memang kalau penderita diabetes itu memang kadang-kadang awal-awal tuh kalau gulanya nggak stabil nggak nafsu makan ya kan. Kalau nggak nafsu makan ya biasanya kan mual, muntah gitu kan, asam lambung naik lah segala macem. Nah ketika udah stabil nih ya, salahnya di sini, ketika udah stabil biasanya nafsu makan si penderita diabetes ini bakal meningkat ya.
Nah, pada saat meningkat ini keluarga justru kebablasan teman-teman. Apa aja dikasih, ya mumpung mau makan mas gitu katanya. Jadi saya kasih, nggak begitu sistemnya kata saya gitu kan. Biasanya gue bilang gitu, nggak begitu pas sistemnya. Ya karena nafsu makannya bagus, ya tetap dibatasin dulu gitu. Karena apa? Karena nanti kalau gulanya ngelonjak lagi, ya kasar nanti ngatur sirkulasi, bukan sirkulasi, ngatur siklusnya lagi nanti, ya kan, dimana tubuh tuh supaya gulanya stabil terus gitu. Ya jadi teman-teman kalau yang kecilin deh di situ deh nontonnya deh. Jadi kalau gulanya udah mulai stabil, makannya juga tetap dibatasin. Ya, masalah lukanya, luka diabetesnya, kalau dia gulanya di bawah 160 teman-teman ya, itu cepet apa namanya? Perkembangannya cepet banget sih. Ya, kalau gula darahnya masih 160 sampai 200, biasanya balutan itu agak lebih cepat ngerembesnya. Ya tapi kalau apalagi di atas 200 300 ya baru sehari aja tuh biasanya udah ngerembes gitu. Tapi kalau gulanya stabil di bawah 160 ya itu udah pasti ngerembesnya tuh nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau dalam tapi dalam tapi dalam artian ini teman-teman. Siapa? Man. Halo. Itu Namaku Minecraft. jadi kalau apa namanya, kalau gula darah tadi ngomong apa nih ya? Kalau ngomong apa barusan ya? Jadi kalau gula darahnya itu udah, kalau gula darahnya kalau gula darah, kalau lukanya teman-teman ya masih dalam kondisi infeksi, ya masih baru banget lah ganti balutan, masih baru kita kerjain, itu kan produksi nanahnya juga banyak ya, itu udah pasti emang cepet banget ngerembesnya gitu. Tapi kalau gula darahnya stabil, lama kelamaan biasanya infeksinya juga akan menurun ya. Konsumsi obat dari dokter yang sesuai saran gua. Kalau emang kita tenaga kesehatan perawat luka ya, gue pribadi gue nggak pernah ngasih obat ya, walaupun gue tahu gitu kan ada metformin, glimepiride, gliben, itu tuh masing-masing tuh ada fungsinya ya. Ada lantus, atrapid, mau lu kasih berapa unit, apalagi kalau yang pernah kerja di rumah sakit mungkin tahu, kalau gulanya sekian masukin berapa unit, kalau gula sekian itu berapa unit, itu kan sebenarnya udah ada tabelnya kan. Cuman gue pribadi gue nggak pernah ya, biasanya gue anjurin ke dokter penyakit dalam, pasti gue lempar ke poli ya, ke dokter penyakit dalam. Gak mungkin gue kasih obat sendiri karena itu bukan ranah gue, dan gue juga nggak mau repot ya. Itu memang karena kan kalau dokter penyakit dalam kan sebenarnya tahu nanti ini apa, pasien harus cek HbA1c lah ya kan, insulinnya yang kerja masih berapa persen gitu. Kasarnya tuh kalau insulin teman-teman ya, jadi obat itu ada yang cara kerjanya nih, kita kalau gue pribadi ngejelasin pakai bahasa awam aja. Kalau obat diabetes itu teman-teman, ada yang obatnya ini kerjanya supaya meres insulin supaya kerja lebih giat teman-teman ya, kerja pankreas supaya si pankreas itu kerja lebih giat menghasilkan insulin. Tapi kalau yang pankreasnya juga emang udah nggak ada insulin ya, mau dipersekaya apapun ya dia nggak akan banyak menghasilkan insulin. Makanya kadang ada dikasih obat yang memang dia ini ya bisa menurunkan kadar gula darah gitu. Jadi tergantung cara kerja obat masing-masing teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya? Ya kalau mau sharing silakan ya. Makasih buat yang udah bantu like. Ya, ini ada 3 orang dari mana aja teman-teman. Ya salam kenal. Sambil ngobrol-ngobrol aja. Kita udah lama nih nggak live teman-teman. Gimana sih YouTube? Iya di YouTube. Terus apa lagi ya? Sebenarnya itu aja sih ya, masalah gula darah bisa sembuh atau enggak. Sebenarnya bukan yang nggak bisa sembuh, tapi gula darah itu bisa dikontrol teman-teman ya. Diabetes itu bisa dikontrol gitu, bukan sembuh. Yang menentukan tidaknya itu dokter teman-teman. Teman-teman tanya ke dokter ini udah sembuh belum gitu. Sebenarnya gini, ada yang udah bisa lepas dari obat, cuman pola makan itu harus dikontrol ya. Karena apa ya, karena pas dia makannya sembarangan gula darah juga otomatis naik teman-teman gitu. Makanya pasien-pasien diabetes itu udah pasti apa namanya, gula darahnya tuh harus
bukan gula darahnya memang harus dikontrol gitu teman-teman. Dan gini ya, biasanya penderita diabetes ini itu nggak terjadi saat itu juga atau enggak seminggu kemudian. Seminggu minum yang manis-manis terus jadi diabetes, enggak teman-teman ya. Jadi kalau seminggu minum minum manis-manis ya, sebenarnya terjadinya tuh biasanya udah 5 tahun bahkan 10 tahun yang lalu. Pola hidup kita tuh misalnya kurang baik ya, dulu tuh suka makan yang sembarangan ya kan, makan yang manis-manis, pokoknya tidak diatur pola makannya. Ya pas udah usia lansia misalnya di atas 45 tahunan, itu baru dah ya kan, insulin hasilnya sedikit ya kan, gula darah naik ya, biasanya kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja sih teman-teman ya live kali ini teman-teman. Ada yang mau ditanya mungkin? Ya kalau nggak ada yang nanya ya mungkin kita sudahi dulu ya. Besok insya Allah kalau nggak berhalangan kita mulai pembahasan yang lain teman-teman gitu ya, insya Allah abis maghrib ya. Kalau nggak ada yang kalau ada yang mau nanya silakan nanya ya, biar kita bisa sharing ya. Jadi insya Allah sih mau coba kalau nggak berhalangan akan live setiap abis maghrib teman-teman ya, mungkin jam 18.20 atau enggak jam 18.30 ya. Yang mau nanya silakan di kolom komentar, bebas mau nanya apa aja ya, kita sharing aja. Makasih buat yang udah bantu like. Oke, ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Ya kalau nggak ada yang mau ditanya ya nanti mungkin 3 menit lagi kita akhiri teman-teman ya. Mungkin itu aja sih yang tadi tentang tips kontrol gula darah. Buat yang baru gabung ya bisa bisa dilihat aja ya, bisa diulang lagi videonya ya. Jadi insya Allah gue mau ngebahas satu materi satu gitu kan tiap hari kalau ada di pikiran materinya apa. Oke, dari mana aja ini teman-teman kalau boleh tahu nih? Waduh, biasanya gue juga live di TikTok nih. Habis ini gue mau pindah ke TikTok. Ya, TikToknya bukan perawat biasa TikTok teman-teman. Ya, yang belum gabung silakan aja. Ya, gabung di bukan perawat biasa TikTok. Ya, di situ gue juga akan live. Jadi nggak di YouTube doang. Ya, oke, itu aja sih dari gua ya teman-teman ya. Kalau nggak ada yang nanya, makasih buat yang udah nonton. Ya, sehat terus buat teman-teman semua. Buat yang perawat masih junior semangat. Yang belum kerja semoga dapat kerja. Yang masih mahasiswa semoga cepat lulus dan dimudahkan. Buat yang orang awam lagi ngerawat luka semoga makin semangat dan lukanya cepat sembuh. Oke, sekian videonya, video live-nya. Sampai ketemu di live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.